Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2196 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau memberikan kekuatan iman kepada Israel, umat Tuhan, yang dimana mereka mendapatkan satu teguran keras. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mau pergi ke Mesir. Mereka mau mencari bantuan kepada manusia. Dan mereka betul-betul mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan bersama-sama, di sini saya menangkap ada pesan Tuhan yang sangat kuat kepada umat Tuhan pada waktu itu dan pada kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan? Pesan Tuhan kepada kita, kalau kita mau diselamatkan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, bertobat. Perhatikan, firman Tuhan dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang pertama, saudara, bertobat. Saudara, kalau mau diselamatkan Tuhan, saudara harus bertobat. Ada banyak orang sudah ditegur oleh Tuhan dengan beberapa kejadian, tetapi mereka tidak mau bertobat. Saudara, kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Tuhan mengizinkan mereka dikalahkan oleh musuh mereka. Supaya apa? Mereka bertobat, saudara. Di saat mereka bertobat, mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa, menyebut nama Tuhan, meminta pertolongan. Tuhan datang menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Di saat itu ada pemulihan. Amin. Dan mereka diselamatkan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami berbagai macam masalah, persoalan, teguran Tuhan yang sangat-sangat nyata dalam kehidupan saudara saat ini. Yang harus saudara lakukan, bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen tapi masih hidup dalam dosa.
Mereka tidak hidup dalam pertobatan. Mereka masih melakukan dosa-dosa favorit. Mereka berpikir, tidak ada yang tahu dengan apa yang mereka lakukan. Saudara dengar ini baik-baik, bertobatlah. Mungkin orang-orang di sekitar saudara tidak tahu apa dosa yang saudara lakukan. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah sebelum lebih berat, lebih besar lagi yang akan menimpa saudara. Bertobatlah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan saudara bertobat, berbalik kepada Tuhan, saudara akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar pesan firman Tuhan ini. Kalau saudara mau diselamatkan, yang harus saudara lakukan saat ini, bertobat. Amin. Suami, istri, orang tua, anak, hamba Tuhan kayak dia, mau jemaat, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam pertobatan, lalu Tuhan panggil kita, saya yakinkan saudara, surga sudah ada di tangan kita. Tapi kalau kita meninggal tanpa pertobatan, maka kita akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, gunakan waktu untuk kita hidup dalam pertobatan. Kembali ke jalan Tuhan yang benar, supaya saudara diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, supaya kita diselamatkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ini katakan, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua di sini, tinggal diam atau tinggal tenang, artinya alami proses Tuhan. Amin. Memang ketika kita diproses Tuhan, itu memang menyakitkan saudara. Tapi itulah cara Tuhan untuk membersihkan kita daripada hal-hal yang berbau dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang mungkin mendapat keuntungan dari bisnis gelap, di saat kita bertobat, semua yang kita miliki dari hasil yang gelap itu semua akan dinolkan Tuhan. Semua akan disingkirkan Tuhan. Di saat saudara mengalami pemulihan itu, memang sakit saudara. Tetapi saudara akan melihat pada akhirnya saudara akan melihat mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang heran dan ajaib. Tuhan akan nyatakan kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya sesuatu hal yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar ketika kita bertobat, Tuhan akan singkirkan itu dari kita. Makanya kita harus siap diproses. Mungkin sepeda motor kita hasil tipu-tipu, dan di saat kita bertobat, Tuhan akan ambil itu. Begitu juga dengan mobil atau mungkin harta milik kekayaan saudara yang saudara dapatkan dengan cara yang tidak benar. Di saat saudara bertobat, Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Supaya apa saudara? Supaya saudara diproses Tuhan. Sesuatu yang diproses itu memang menyakitkan, tapi hasilnya dimuliakan. Amin. Saudara lihat proses emas. Emas itu semakin mulia ketika dia dibakar. Ujian emas itu dibakar saudara. Di saat dia dibakar saudara, wah itu memang menyakitkan. Tapi itu akan memisahkan emas dan juga logam-logam yang lain. Semakin panas, semakin mulia. Semakin saudara diproses Tuhan begitu berat, saudara akan semakin dimuliakan Tuhan. Amin. Jadi izinkan proses Tuhan saudara dan saya alami. Dan jangan menyerah, jangan marah, jangan kecewa dengan Tuhan ketika saudara diproses. Mungkin saudara tadinya punya segalanya, tapi saat ini karena saudara memilih untuk bertobat, habis. Jangan kecewa.
Tuhan akan gantikan apa yang saudara dapatkan. Tadinya saudara dapat dengan cara yang tidak benar, Tuhan tidak suka itu. Dan Tuhan mau saudara berusaha kembali dengan cara yang benar. Amin. Dengan cara yang jujur, berintegritas, seturut dengan kebenaran firman. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan akan menolong, mengangkat, dan memberkati saudara. Haleluya. Alami proses Tuhan. Jadi di saat saudara di proses Tuhan, jangan protes. Banyak orang ketika dia diproses Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya justru bertobat, justru kok ada banyak masalah. Saudara, dengar ini baik-baik. Masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami saat ini, itu adalah cara Tuhan untuk memproses saudara semakin dimuliakan. Amin. Saudara mau diselamatkan, alami proses Tuhan. Jangan sampai saudara sama dengan orang-orang di luar sana, mengaku bertobat tetapi masih buat dosa diam-diam, masih main judi diam-diam, masih main perempuan diam-diam, diam-diam punya istri 3. Saudara bertobat. Amin. Dan izinkan proses Tuhan saudara alami. Memang betul sakit, tapi percayalah, itu untuk kebaikan saudara. Jadi di saat saudara di proses Tuhan, firman Tuhan ini katakan, tinggal diam, tinggal tenang. Alami saja. Amin. Nikmati saja. Maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan saudara dan saya akan alami. Amin. Haleluya. Saudara menyaksikan kemarin ada pertandingan antara Randy Pangalila dan juga KKJ, di mana KKJ ini seorang Muay Thai profesional dan Randy Pangalila ini seorang artis yang menggeluti dunia tinju. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ronde diawali, saudara, apa yang terjadi? KKJ menyerang Randy Pangalila sampai beberapa kali harus terjatuh. Tapi saudara lihat, Randy Pangalila tetap tenang. Dia tidak panik. Dan apa yang terjadi? Dalam gempuran KKJ, Randy Pangalila tetap tenang dan dia kemudian menendang ulu hati dari KKJ. Dan wasit menghentikan pertandingan itu karena KKJ tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan itu. Saudara, padahal awalnya KKJ begitu kuatnya, begitu ganas, begitu garangnya, begitu sadisnya menyerang Randy Pangalila sampai 3 kali terjatuh, saudara. Tapi Randy Pangalila tetap tenang. Dan lihat, yang menang siapa? Yang menang adalah Randy Pangalila. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika saudara digempur dengan berbagai macam masalah, tantangan hidup, tetap diam dan tenang. Amin. Tinggal tenang, akan firman Tuhan dikatakan terletak kekuatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tenang ketika saudara diproses. Dan saudara akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Yang ketiga, saudara, supaya kita mendapatkan keselamatan, firman Tuhan ini katakan, dalam tinggal tenang dan apa? Percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mau mengalami keselamatan dari Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Amin. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengalami satu pergumulan, lalu kita percaya kepada Tuhan, terjadi mujizat, kepercayaan kita semakin bertambah. Amin. Tapi pertanyaannya sekali lagi, ketika kita ada masalah, kita sakit, kita bangkrut, kita berdoa, kita sudah beribadah, mungkin saudara juga sudah mengambil puasa, tapi masih saja tidak terjadi mujizat. Pertanyaannya, apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Padahal saudara berharap supaya terjadi mujizat, tapi tidak terjadi apa-apa dengan saudara.
Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar, orang yang percaya kepada Tuhan, mau terjadi mujizat ataupun tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak mengalami apa-apa dalam hidup. Saudara tidak terjadi kesembuhan, tidak terjadi pemulihan keluarga, tidak terjadi pemulihan ekonomi, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena di saat saudara percaya kepada Tuhan, terletak kekuatanmu. Saudara akan tetap kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kunci ini rupanya ditawarkan kepada umat Tuhan Israel, tetapi mereka enggan. Firman Tuhan ini katakan, tetapi kamu enggan. Artinya dalam terjemahan yang lain mengatakan, tapi kamu tidak mau. Mereka tidak mau diselamatkan. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menawarkan keselamatan itu kepada kita. Saudara, banyak orang tidak mau diselamatkan. Banyak orang tidak mau bertobat. Banyak orang tidak mau alami proses Tuhan. Dan banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas menawarkan keselamatan kepada umat Tuhan, tapi mereka enggan. Mereka tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, saudara dan saya milik Tuhan. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara menerima Dia? Maukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Walaupun mungkin saat ini tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat dalam kehidupan saudara. Maukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita percaya kepada Tuhan, menerima Dia, maka itu akan menjadi kekuatan kita. Dan bukan hanya kekuatan jasmani rohani, tapi itu juga akan menyelamatkan saudara dan saya. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua supaya kami diselamatkan. Kami mau ambil langkah-langkah ini, bertobat, alami proses Tuhan dengan tinggal diam, tenang, dan tetap percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan melawat semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka dikuatkan iman mereka dan mereka mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah lawat oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang saat ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Bagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia yang mau didoakan, saudara bisa juga menghubungi Infinity Ministry di nomor telepon 081913015 8 kali, atau saudara yang mau didoakan secara langsung oleh saya dan bersama tim juga, saudara bisa menghubungi WA saya di 085338176267. Maka kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saudara juga bisa konseling, bisa sharing, bisa juga minta didoakan, dan kita akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara mendukung saudara di dalam doa. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.